Selamat malam para mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya Ibu Suryawati di kelas kita pengantar teologi sistematika. Oke, semua sehat ya, semua semangat. Ibu akan share screen. Kita akan mulai kelas kita. Materi pada malam hari ini adalah kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia jatuh dari mana? Maksudnya adalah kejatuhan manusia di dalam dosa, bukan jatuh dari pohon mangga ya. Oke, kita mulai. Kejadian pasal 3 tidak menjabarkan tentang asal mula dosa, melainkan penjelasan tentang masuknya dosa dalam dunia umat manusia. Kejadian pasal 3 menjabarkan suatu peristiwa historis. Adam dan Hawa adalah orang-orang yang ada dalam sejarah yang berdosa kepada Allah dalam ruang dan waktu. Kesejarahan dari peristiwa ini adalah esensial. Ada di Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Apabila Adam bukan makhluk yang nyata yang membawa dosa ke tengah umat manusia dalam suatu waktu dalam sejarah, maka tidak ada alasan untuk penebusan Yesus bagi manusia dalam waktu yang lain dalam sejarah. Namun demikian, kesaksian Kristus sendiri meneguhkan kejadian pasal 3 sebagai peristiwa sejarah. Itu ada di Matius 19 ayat 3 sampai 5. Dua fase yang dilalui Adam dan Hawa di Taman Eden. Fase pertama, ujian. Selama hidup mereka di Taman Eden, Allah menguji Adam dan Hawa berkaitan dengan ketaatan mereka. Mereka bebas untuk makan buah dari pohon manapun di taman, kecuali dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ujian itu sederhana loh. Apakah mereka percaya dan taat akan perintah Tuhan? Nah, itu yang gak sederhana. Itu yang sulit, itu yang rumit. Namun, apa yang terjadi? Ketidaktaatan memiliki akibat yang sangat fatal, yaitu maut, baik secara fisik maupun rohani. Tujuan Allah dalam ujian ini adalah untuk memberikan Adam dan Hawa suatu pengetahuan akan dosa melalui ketaatan tidak memakan buah dari pohon pengetahuan. Mereka sampai kepada pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, tapi melalui jalan yang salah, yaitu jalan ketidaktaatan. Yang kedua, pencobaan. Jalan pencobaan terhadap laki-laki dan perempuan melalui ular, Kejadian pasal 3 ayat 1. Namun demikian, pencobaan harus dilihat bahwa datangnya dari setan. Si jahat memberikan inspirasi kepada Kain untuk membunuh Habel, Yohanes 8 ayat 44. Ejekan di Roma 16 ayat 20 mengindikasikan bahwa penghakiman di Kejadian 3 ayat 15 menunjuk pada setan, bukan hanya kepada ular. 3 fase strategi setan mencobai manusia. Ayo diperhatikan supaya kita tidak gampang untuk masuk dalam pencobaan setan. Yang pertama, setan membangkitkan keraguan pada firman Allah. Setan memasuki pikiran kita dan mulai membuat kita berpikir bahwa firman Allah itu benar enggak ya? Firman Allah itu suatu yang hakiki enggak ya? Kita harus taat enggak ya kepada firman Tuhan? Kok rasanya kalau menurut firman Tuhan itu hidup kita itu enggak enak gitu ya? Menyalibkan daging. Kok enaknya hidup bebas tanpa ada peraturan kebenaran dari firman Allah? Dibangkitkan keraguan kita akan firman Allah. Yang kedua, setan berdusta dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan mati. Yang ketiga, setan mengatakan sebagian kebenaran. Setan mengatakan bahwa mereka akan seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Memang benar, sesudah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mata mereka tercelikkan
dan mereka tahu mana yang baik dan yang jahat. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tetapi ular tidak mengatakan tentang apa? Tentang kesakitan, tentang penderitaan dan kematian yang akan timbul melalui ketidaktaatan mereka. Pencobaan itu berkaitan dengan 3 hal. Hawa nafsu dari daging, hawa nafsu dari mata, dan kesombongan dalam kehidupan. Kita harus berhati-hati dengan ketiga hal ini.